Waalaikumsalam Ibu Ayu. Begini Bu, saya punya masalah. Pengen berbagi nih sama Bu Sekar, ada waktu nggak Bu? Oh, silahkan Ibu Ayu, kebetulan saya sedang waktunya luang hari ini. Nih Bu, jadi kan saya kan sudah menyusun RPP ya. Hmm, Tujuan pembelajarannya itu didik dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur dan menyatakan hasil pengukuran dalam angka penting. ya. Pak, Lalu? yang jadi masalah ini ada tuh apa ya? Yang jadi masalahnya nih saya masih bingung nih Bu Sekar mau pakai model pembelajaran sama metode strateginya apa. Oke, boleh Bu Ayu, saya bantu untuk menjawab kebingungan Ibu Ayu. Mungkin Ibu Ayu berkenan? Berkenan dong Bu Sekar. Oke, Mohon siap. bantuannya Bu ya. Ya. Atau ngobrol sama Ibu nanti saya bisa dapat ide-ide baru. Mm-mm. Oke, Ibu Ayu, tadi Bu Ayu kan cerita bahwa Bu Ayu itu untuk pelajaran fisika ini kan sudah membuat RPP ya Bu. Nah, kemudian tadi Bu Ayu eh, bercerita bahwa tujuan pembelajaran Bu Ayu itu mampu menggunakan peserta didik mampu menggunakan alat ukur sesuai dengan benda yang akan diukur dan menyajikan data hasil pengukuran menggunakan aturan angka penting, minimal pengukuran benda dengan tepat. Uh, 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 Bu Ayu? iya, iya benar Betul. Bu Sekar. Oke. Kemudian, uh, ada tidak Bu tujuan dari pembelajaran itu yang ingin Ibu Ayu capai secara khusus gitu Bu? Misalnya secara spesifik Hmm, hmm. atau Iya Bu indikatornya? Sekar. Uh-uh. Ada, jadi dalam apa ya, tujuan pembelajaran itu yang pengen saya capai di kegiatan pembelajaran besok itu siswa nih nggak bingung loh dalam membedakan misalkan mengukur diameter dalam sama diameter luar itu mereka harus pakai alat apa. Kemudian kalau misalkan apa ya, lebar kelas sama lebar buku itu mereka tuh nggak menggunakan alat ukur yang salah. Itu sih yang lebih spesifiknya, lebih ke penggunaan alat ukur yang sesuai sama benda yang akan mereka ukur gitu. Soalnya kadang mereka itu bedain jangka sorong sama mikrometer sekrup itu masih kebalik-balik mestinya. Oh, oke, oke. Jadi, harapan Ibu Ayu dari pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan nanti berdasarkan RPP yang dibuat, jadi mereka itu bisa mengukur benda-benda sesuai dengan ini ya Bu, alat ukurnya masing-masing ya Bu. Jadi mereka nggak salah gitu milih alat ukur ketika mereka ingin mencari angka penting gitu ya Bu Ayu? Ya benar sekali. Oke. Ibu kemudian eh, bagaimana nih Bu Ayu bisa mengukur keberhasilan dari tujuan pembelajaran Ibu Ayu nanti? Kalau berhasil mengukurnya, tentunya nanti saya tuh pengen mengamati mereka itu secara langsung gitu. Dengan pengamatan langsung kayaknya Bu Sekar ya. Mm-mm. Dengan pengamatan Nanya langsung nih ya Bu? mereka tuh. Dengan Oke. pengamatan langsung sih pengennya. Berarti Bu Ayu langsung hadir di proses pembelajaran itu sebagai pengamat ya Bu, supaya bisa mengetahui. Kemudian Bu Ayu, nah nanti kan Bu Ayu langsung jadi observer mereka nih supaya tahu keberhasilan mereka ketika melakukan proses pembelajaran nanti.
Kemudian, apa namanya, kira-kira, ada hambatan apa nih Bu, yang mungkin nanti bisa menghalangi Bu Ayu yang ketika proses pembelajaran itu sehingga tujuannya itu, ada hambatan nih Bu? Misalnya apa Bu? Yang jelas tuh kalau hambatannya mungkin banyaknya peserta didik gitu ya, karena kan saya kan sendiri ya Bu sekarang. Mhm. Sendiri, kemudian kan murid saya itu kelas besar 36 gitu. Jadi kalau pengamatan secara langsung masing-masing individu gitu, kayaknya ini keteteran ya. Mungkin hambatannya itu nanti saat melakukan penilaian mereka secara berkelompok itu kayaknya ya harus ini ya. Berarti sayanya harus lebih ini ya Bu Sekar ya, harus lebih melakukan penilaiannya itu harus lebih bisa cepat dilakuin gitu atau gimana ya? Mungkin gitu ya Bu Sekar ya? Iya. Oh berarti nanti Bu Ayu ini ya, apa namanya, agak merasa agak kesulitan untuk menangani anak-anak dengan jumlah kelas besar 36 itu ya Bu? Misalnya ketika melakukan pengamatan ya Bu? Itu kekhawatiran Ibu ya? Bisa jadi hambatan. Nah Bu Ayu, karena ada hambatan itu tadi, kira-kira kekuatan atau sumber daya apa nih Bu yang ada dalam diri Ibu atau mungkin di sekolah Ibu yang bisa mengatasi hambatan ini? Oh iya iya. Jadi nanti aku tetap ini Bu, tetap melakukan ya tetap melakukan penilaian secara langsung tadi itu. Tetap datang ke kelompok-kelompok. Nah, mungkin nanti saya juga akan melakukan penilaian teman sejawat mungkin ya, Bu ya. Bukan mungkin sih, kayaknya melakukan penilaian teman sejawat juga biar istilahnya nilainya itu juga lebih objektif gitu. Oke, berarti nanti Bu Ayu sudah punya strategi dan plan B ya untuk membuat instrumen lembar penilaian untuk teman sejawat gitu ya Bu ya. Jadi secara tidak langsung mereka bisa membantu Ibu Ayu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu ya. Nah, Bu Ayu kemudian kan tadi Bu Ayu sudah ini apa namanya punya sumber daya nih. Nah, Bu Ayu kemudian pernah tidak melakukan hal ini sebelumnya? Eh, ini kalau melakukan hal ini, kalau penilaian langsung itu ya kalau langsung ya cuma saya amatin dari kejauhan gitu Bu. Kalau misalkan teman sejawat saya belum. Jadi ini baru mau dicoba pertama kali ya, Bu? Bu Ayu kan tadi bercerita tentang ini sumber daya yang ada di lingkungan Bu Ayu, termasuk yang ada di dalam diri Bu Ayu ya. Kemudian em, siapa Bu nanti yang kira-kira bisa membantu Ibu Ayu untuk apa ya mencapai tujuan pembelajaran Ibu Ayu ini supaya nanti misalnya tujuan pembelajarannya benar-benar tercapai. Mungkin nanti saya minta bantuan sama Bu Mita mungkin ya Bu ya, karena kan beliau kan guru senior saya. Ya, ya lebih berkolaborasi lagi dengan Bu Mita kayaknya. Mm-mm. Dalam melaksanakan apa namanya tujuan pembelajaran ini kan pastinya Bu Ayu punya tahapan-tahapan ya Bu. Nah, tahapan-tahapannya itu bisa Bu Ayu ceritakan Bu. Jadi misalnya nanti dimulai dari apa dulu supaya tujuan pembelajaran Ibu Ayu ini benar-benar tercapai sesuai harapan Bu Ayu. Iya, iya. Jadi nanti itu kan saya mulai di kegiatan pendahuluan ya Bu ya. Nanti
ada kegiatan ya membuka kayak gitu-gitu kan ya. Nanti tapi juga sebelumnya saya persepsi dulu ke materi pembelajaran minggu lalu, kemudian saya kaitkan dengan materi pembelajaran sekarang. Terus saya juga nanti pengen mengkaitkan materi yang kontekstual gitu, Bu Sekar, di pembelajaran besok ini. Kayak saya bikin video sih kemarin itu tentang anak-anak yang mau mau ngambil buah mangga, tapi mereka nggak bisa ngambilnya karena ternyata pengukuran yang mereka lakukan itu nggak sama antara jengkal cowok dengan jengkal cewek. Kemudian melakukan setelah melakukan kegiatan melihat tayangan video itu nanti saya akan melakukan tanya jawab, kemudian refleksi refleksi apa ya singkat, terus selanjutnya kegiatannya dilanjutkan secara berkelompok. Nah, nanti dalam kelompok itu mereka melihat dulu, saya demonstrasi dulu, kemudian mereka milih, saya sudah siapkan materi-materi juga untuk mereka, terus nanti mereka itu, apa ya, dalam kelompok itu, melakukan percobaan, terus menganalisis data, terus narik kesimpulan gitu, Bu, nanti kegiatannya. Terus nanti di Mhm. kegiatan penutup refleksi bareng-bareng gitu sih, Bu, rencananya. Oke, berarti memang benar-benar sudah Bu Ayu siapkan dan sudah terstruktur ya, Bu. Nah, boleh dijelaskan Ibu, nanti Ibu mau memakai model pembelajaran apa, Bu? Sama Oh, metodenya? iya. Kalau kalau ini nanti saya kayaknya metodenya model pembelajarannya kayaknya berbasis project deh Bu yang ini. Project. Iya, Mhm. berbasis project. Terus nanti harapannya mereka eh Berarti bisa project based learning ya, Ibu? iya Bu, Kemudian pengen pakai metodenya, Bu, yang mau dipakai? produknya nanti yang dipakai aku pengennya tuh mereka tuh bikin sendiri loh Bu, mereka tuh pengennya apa gitu, dibikin apa. Jadi aku nggak memaksakan, mereka tuh pengennya nggak memaksakan untuk bikin ini, nggak memaksakan harus PPT nih, harus harus video gitu, nggak pengennya udah terserah mereka aja, yang penting mereka enjoy gitu Bu Sekar. Mhm. Oke, berarti Bu Ayu tidak menentukan secara spesifik produk yang mereka buat ya Bu, misalnya harus hanya satu jenis produk gitu, ternyata Ibu membebaskan mereka untuk membuat produknya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Bu Ayu ketika membebaskan mereka ada tidak misalnya seperti poin-poin yang harus ada misalnya ketika mereka membuat produk gitu. Misalnya instrumen penilaiannya Bu, misalnya. Oh iya, ada Bu, kalau instrumen penilaiannya ada dan udah saya share juga ke mereka. Jadi mereka nih apa ya membuat produk itu juga nggak ngambang, nggak apa ya, nggak bingung mau harus dibuat gimana nih isinya gitu. Sudah Mhm. disiapkan juga. Jadi indikator produk itu bagus atau tidaknya sudah Bu Ayu buatkan ya Bu ya, supaya mereka punya apa namanya panduan harus membuat produk seperti apa supaya mendukung juga untuk tujuan pembelajaran Bu Ayu ya Bu. Heeh. Iya Bu Sekar. Oke. Nah, Bu Ayu, kan nanti mereka juga membuat produk nih, Bu. Bagaimana Ibu mengevaluasi hasil produk mereka, Bu? Misalnya sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Ayu atau tidak hasil produk mereka itu. Kalau mengevaluasinya nanti ya menggunakan instrumen tadi kayaknya ya Bu ya. Saya akan menggunakan instrumen terus nanti juga saya mau lihat produknya secara langsung gitu. Jadi setelah mereka buat produknya itu, kita pengen menilainya secara langsung dengan instrumen Mm-mm. yang sudah saya buat tadi itu indikatornya.
Oke. Untuk waktu pengumpulan produknya Ibu, apakah Ibu Ayu memberikan batasan waktu kepada mereka? Misalnya 1 atau 2 minggu atau berapa lama? Iya Bu, 1 minggu kayaknya. 1 minggu waktu Ya, pengumpulan produknya. Iya ya Bu ya, oke, biar mereka berarti tuh lebih semangat ngerjainnya ya gitu. Kita juga harus uh, anuin waktunya 1 minggu Bu. mhm, oke. Berarti Bu Ayu memberikan waktu kepada mereka supaya menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 minggu ya Bu ya. Bu Ayu rasa cukup untuk menyelesaikan produk tersebut ya Ibu. Ya, ya. Nah, terakhir nih Ibu, kan Ibu tadi sudah menjelaskan banyak sekali tentang rencana pembelajaran yang mau Ibu Ayu buat. Misalnya Bu Ayu, ketika rencana yang Bu Ayu buat ini ternyata tidak sesuai dengan harapan Bu Ayu, sesuai dengan RPP yang sudah Ibu Ayu buat. Bu Ayu bagaimana Bu? Akan melakukan refleksi ya Bu ya. Mhm. Nanti akan apa? Akan masukan-masukan dari perbaiki. Oh, Ibu Ayu akan melakukan refleksi sebagai bahan evaluasi ya Bu, supaya ke depannya memang nanti ketika terjadi masalah seperti ini, Bu Ayu sudah punya pengalaman ya Bu. Tadi kan sudah terakhir ya Bu, kita sudah sampai tahap refleksi, jadi jika tidak sesuai rencana Bu Ayu akan menjadikan ini sebagai bahan refleksi, betul ya Ibu? Betul, berarti sebagai bekal Ibu ketika misalnya terjadi hal seperti ini, Bu Ayu sudah punya pengalaman. Nah, Bu Ayu, gimana perasaan Ibu Ayu untuk sesi Alhamdulillah, hari ya ini? alhamdulillah lega lega kayak bisa mengeluarkan hal-hal yang mengganjal gitu. Kayak mengganjalnya nanti takutnya tuh apa yang saya rencanakan gitu nanti ini why gitu. Belum Yeah. belum gitu. Semoga nanti RPP-nya berjalan dengan lancar ya Bu, diterapkan berjalan dengan lancar di kelas, tidak ada kendala apapun. Sukses terus untuk Ibu Ayu. Semoga tetap semangat Makasih Bu dalam mengajar. saya.